Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 353. Setelah berkata demikian, sosoknya melesat ke langit dan langsung muncul di tengah-tengah para petarung. Dia berteriak dengan keras, mengandalkan jumlah untuk menindas orang lain adalah benar-benar sekte pedang Myriad, ya? Aku, pendekar pedang 9 neter, tidak bisa melihat temanku King Feng ditindas olehmu. Dao Master King Feng sangat tersentuh. Bahkan dalam imajinasinya, dia tidak berani berpikir bahwa beberapa teman lamanya akan membelanya. Dia beralih ke musuh-musuh kuat dari sekte pedang segudang dan kemudian berkata dengan suara lantang. King Feng ini sangat berterima kasih atas tindakan persahabatan yang telah kalian bertiga tunjukkan kepadaku. Kalian semua tahu karakterku. Aku tidak pernah suka bersikap munafik, jadi tolong bantu aku membunuh ketiga makhluk rendahan ini bersama-sama. Hitung aku ikut. Yang mulia Netherworld terbang ke langit dan menebas dengan pedang abadinya, langsung menyapu pedang utara Adjourn yang sudah dalam keadaan tertekan. Jika pedang itu tidak memiliki artefak pertahanan tingkat tinggi, ia akan terbunuh oleh serangan yang mulia Netherworld. King Feng membeku sesaat. Tepat saat dia hendak bertanya, dia tiba-tiba mendengar transmisi suara dari Nin Nether Swordmaster dan langsung mengerti. Tak lama kemudian, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, rekan Netherworld abadi. Yang mulia Netherworld merasa sedikit menyesal saat ini karena gagal membunuh Adjourn Northrend. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berdiri untuk membantumu, tetapi untuk saudaraku yang suka mencampuri urusan orang lain. Hahaha, Nin Nether Swordmaster tertawa terbahak-bahak. Jangan bicara omong kosong saat berteman baik, ya? Lagi pula, sekte pedang segudang yang menyebalkan itu hanyalah pengganggu dan mereka tidak punya apapun yang perlu kita takuti. Aku mendengar dari seorang Supreme, Kaisar Agung yang pernah berkata bahwa, aku akan menepati janjiku untuk membantu teman manapun yang membutuhkan dan dalam kesulitan dan dengan senang hati membunuh demi mereka. Sayang sekali bahwa Supreme, Kaisar Agung yang aku kagumi dan hormati sudah tidak ada lagi di sini. Kalau tidak, beberapa sekte menyebalkan tidak akan berani bertindak liar dan memaksa yang lain untuk bertarung. Ratusan ribu dewa yang hadir semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Dari kalimat yang baru saja diucapkan oleh Nin Nether Swordmaster, mereka juga tahu siapa Kaisar Agung tertinggi itu. Banyak tokoh kuat juga telah mendengar kalimat terkenal yang pernah diucapkannya, aku akan menepati janjiku untuk membantu teman manapun yang membutuhkan dan dalam kesulitan dan dengan senang hati membunuh demi mereka. Itulah kalimat yang pernah diucapkan oleh Kaisar Agung Kultivasi Bintang, yang pernah menjadi pusat kekuatan paling cemerlang dan cemerlang di dunia abadi. Hanya pernyataan itu saja sudah membuatnya mendapatkan banyak teman dan pengagum yang tak terhitung jumlahnya di antara makhluk-makhluk gaib di dunia abadi. Jika bukan karena tingkat kultivasi mereka yang terlalu rendah dan tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk berteman dengan Kaisar Agung Kultivasi Bintang, setidaknya 90% dari ratusan ribu dewa yang terkenal akan memilih untuk berteman dengan orang itu dan menjadi teman sejatinya. Dan sekarang, 4 orang ahli emas abadi sempurna, Kaisar Laut Paus Miskin, penguasa Mo yang tidak tercela, pendekar pedang 9 neter, dan yang mulia Netherworld semuanya berdiri untuk membantu Dao Master King Feng. Apa perbedaan antara kesempatan ini dan peristiwa 700 tahun yang lalu di mana sejumlah besar ahli mengulurkan tangan mereka untuk membantu sekte suci burung Vermilion ketika dikepung oleh musuh yang kuat? Di tengah kerumunan abadi, Sablevian Scorpio menahan niat membunuhnya dan diam-diam mengamati situasi di depan. Perintah yang diterimanya adalah menyelamatkan Dao Master King Feng. Namun sekarang, 4 dewa emas sempurna berdiri untuk keadilan dan mengambil tindakan. Jadi Dao Master King Feng tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Dia harus memperjelas situasi terlebih dahulu dan menyusun beberapa rencana yang sesuai. Ribuan kilometer jauhnya, salah satu pemimpin sekte pedang segudang, seorang dewa emas sempurna yang membawa murid-murid sekte tersebut ke pegunungan tanpa batas untuk memasuki istana rahasia, menatap dingin ke arah kelompok 5 orang Dao Master King Feng di udara. Namun, lelaki tua yang tampak tenang di sampingnya, perlahan berkata dengan cahaya dingin yang berkilauan di matanya. Katakan pada mereka bertiga untuk berhenti mengepung Dao Master King Feng. Tunggu sampai istana rahasia dibuka dan kita akan membuat rencana yang sesuai. Ini, Sang Dewa Emas sempurna tahap akhir yang kekar itu ragu-ragu.
Tetapi setelah melihat ekspresi dingin dan kejam lelaki tua itu, ia akhirnya hanya bisa menghela napas tak berdaya dan langsung naik ke langit. Ia melepaskan bendera abadi yang menghalangi serangan terhadap 3 pembangkit tenaga listrik sektenya, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Kemudian, ia berteriak dingin. Tuan ini adalah tetua sekte pedang segudang, air bah puncak utara. Tolong berhenti dan hentikan, kalian berlima. Kelompok 5 Master Dao King Feng segera menyerang mengejar setelah mendengar ini dan menatap dingin ke arah North Peak Banjir. Dendam di antara kita tidak akan terselesaikan sampai istana rahasia dibuka, kata North Peak Banjir dengan arogan. Aku yakin kalian semua di sini untuk mendapatkan warisan pemabuk abadi tertinggi di istana rahasia. Kurasa kalian tidak ingin kedua belah pihak terluka sebelum kita memasuki istana rahasia dan membuat segalanya lebih mudah bagi yang lain, bukan? Dao Master King Feng menyadari bahwa masalah ini disebabkan olehnya, jadi dia segera menangkupkan tinjunya ke 4 orang lainnya, sambil berkata, King Feng sangat berterima kasih atas bantuan kalian. Namun, dia benar, kalian semua datang ke sini untuk mendapatkan warisan pemabuk abadi tertinggi di istana rahasia. Aku tidak bisa membiarkan kalian semua terpengaruh oleh masalahku ketika kalian harus berjuang untuk takdir abadi yang begitu besar. Sekte Myriad Sword bersedia untuk menunda masalah ini, jadi kami juga akan menahan diri untuk tidak bersikap agresif. Kita lihat saja apa yang akan terjadi, apakah itu setelah memasuki istana rahasia atau setelah perjalanan kami ke istana rahasia selesai. Baiklah, aku tak keberatan. Kaisar Laut Paus yang miskin melemparkan pandangan acuh tak acuh ke arah North Peak Banjir dan mendengus padanya sebelum dia kembali ke perkemahan para pembangkit tenaga listrik dari wilayah Samudra Surgawi yang dibawanya ke sini. Penguasa Mo yang tidak teribeli sendiri tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sejak dia bertindak. Sekarang setelah situasi mencapai titik ini, dia hanya tersenyum dingin dan berkata, Aku, Mo yang iblis, hanyalah rumput liar yang tidak memiliki akar. Aku membunuh dan membantu sesuai kata hatiku. Jika ada orang dari sekte pedang segudang yang masih berani memprovokasi Master Dao King Feng lagi, jangan salahkan aku karena membantai ribuan dari kalian untuk melampiaskan amarahku. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke Dao Master King Feng dan berkata dengan ringan. Mari kita maju bersama mulai sekarang. 1 musuh datang, kita akan membunuhnya, dan jika 2 musuh lagi datang, maka kita akan membunuhnya juga. Mengerti? Dao Master King Feng merasa hangat di dalam hatinya dan mengangguk dengan serius. Saya sudah menyatakan sebelumnya bahwa siapapun yang menindas teman saya adalah musuh saya. Saya akan menghadapi siapapun itu bahkan jika nyawa saya dipertaruhkan, kata Nin Nether Swordmeister. North Peak Banjir, saya, Nin Nether Swordmeister, akan menjelaskannya kepada Anda. Ketika Anda siap menghadapi King Feng, maka bersiaplah untuk menjadi musuh saya juga. Setelah berkata demikian, dia mengangguk sedikit kepada Dao Master King Feng dan segera mundur bersama Yang Mulia Netherworld. Niat membunuh yang membara memenuhi hati North Peak Banjir. Tetapi ketika dia mengingat kata-kata senior tua itu, dia langsung mendesah dalam hati dan berkata perlahan. Sulit untuk tetap tinggal di dalam istana rahasia. Kita semua sudah bermusuhan, jadi sebaiknya kita tidak menunggu sampai perjalanan ke istana rahasia selesai. Semoga kita bertemu di istana rahasia. Baiklah, Dao Master King Feng menjawab dengan acuh tak acuh. Pertarungan antara para ahli dengan cepat mereda. Saat Dao Master King Feng dan Undemonized Savern mau pergi, orang-orang Myriad Sword Sect juga dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Sablevian Scorpio juga kembali diam-diam ke Myriad Golden Catamaran dan langsung memasuki artefak Heavenly Abode. Dia tidak ingin mengetahui hubungan antara Tang Xiu dan Dao Master King Feng. Baginya, hal terpenting adalah berkultivasi dan memenuhi tugasnya untuk melayani Tang Xiu selama 5.000 tahun. Bab 1352 Pembukaan Istana Rahasia. Di lantai 3 Myriad Golden Catamaran, Tang Xiu dan Apoteosis Bella berdiri berdampingan. Keduanya tidak mengalihkan pandangan mereka dari luar meskipun pertempuran telah berakhir. Ini sungguh tak terduga. Aku tak pernah menyangka Dao Master King Feng akan memiliki hubungan seperti itu. Bahkan kedua orang itu, Nin Nether dan Netherworld, tak ragu untuk membelanya dan menyinggung Myriad Sword Sect. Sepertinya niat baikku sia-sia, kata Tang Xiu dengan senyum pucat. Yah,
Siapa di dunia abadi yang tidak memiliki beberapa teman sejati setelah hidup selama beberapa ribu tahun? Komentar apoteosis Bella sambil tersenyum. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa bahkan penguasa tanpa iblis mau ternyata adalah teman hidup dan mati King Feng. Sepertinya perjalanan ke istana rahasia akan penuh dengan pertarungan brutal di luar dugaanku. Tatapan mata Tang Xiu tampak rumit. Apa yang dikatakan apoteosis Bella menyentuh rasa sakit yang dalam di hatinya. Ia pernah berpikir bahwa ia juga memiliki beberapa teman hidup dan mati. Namun, pada akhirnya, mereka yang ia anggap sebagai sahabatnya adalah orang-orang yang membuatnya terluka parah. Tiba-tiba aku merasa sedikit menyesal, kata Tang Xiu tiba-tiba. Hah? Apoteosis Bella menoleh dan wajah cantiknya tampak bingung, bertanya. Apa sebenarnya yang kamu sesali? Saya menyesal membawa beberapa dewa emas sempurna bersama saya, kata Tang Xiu. Kalau tidak, saya akan bisa berburu dengan lebih bahagia di istana rahasia nanti. Xiu, aku tidak ingin kau menghadapi bahaya dan berada dalam bahaya sebelum kau cukup kuat, mengerti? Apoteosis Bella tersenyum kecut. Terutama, aku tidak ingin melihatmu berakhir sengsara karena diburu oleh musuh yang kuat. Aku masih ingat kata-kata yang kau katakan padaku saat itu, bahwa balas dendam seorang pria tidak akan pernah terlambat bahkan jika kau menunggu selama 10 tahun atau lebih karena kau akan mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam selama kau masih hidup. Kita akan membuat musuh kita membayar harga yang menyakitkan saat kita menjadi lebih kuat. Itu sudah pasti. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam untuk menekan niat membunuh yang mendidih di dalam dirinya. Dia perlahan mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Aku bukan orang yang gegabah. Aku tidak akan mudah berselisih dengan mereka jika aku tidak memiliki keyakinan penuh. Selain itu, tujuan utamaku pergi ke rumah rahasia adalah untuk mendapatkan sumber daya kultivasi dan kekayaan besar, sebagai permulaan." Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap, istana rahasia pun terbuka. Saat gumpalan merah menyala dari cakrawala timur pegunungan tanpa batas terangkat, segudang cahaya tiba-tiba mewarnai seluruh kubah surga menjadi merah tua. Tekanan yang mengerikan tiba-tiba turun dari langit dan jatuh langsung ke pegunungan yang bergelombang. Wah! Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari pegunungan yang luas. Para ahli dari dunia abadi yang bersembunyi di pegunungan tanpa batas agar menjadi yang pertama memasuki istana rahasia saat dibuka. Jumlah dewa emas sangat banyak, dan beberapa dewa emas sempurna bahkan ada di antara mereka. Namun, tekanan yang mengerikan itu terlalu mengerikan. Bahkan di antara para ahli dewa emas sempurna, hanya 5 sosok yang mampu melarikan diri dalam kesulitan. Mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa mereka telah terluka parah, meningkatkan risiko dan bahaya yang akan mereka hadapi ketika mereka memasuki istana rahasia. Pada saat ini, Tang Xiu memanggil Sablevian Scorpio dari artefak Heavenly Abode. Dia mengabaikan Star Luminous dan Star Peng yang kebingungan dan mengalihkan pandangannya ke pegunungan tanpa batas, berkata perlahan. Dia benar-benar layak menjadi ahli terkuat di dunia abadi 80.000 tahun yang lalu. Hanya sinar abadi yang membuka istana rahasia saja sudah memiliki kekuatan yang begitu besar. Sangat mungkin situasi di dalam istana rahasia itu sendiri jauh lebih berbahaya. Tetapi kita tetap harus berusaha keras meskipun penuh dengan bahaya, kata Star Tears. Tang Xiu mengangguk dan berkata, "Jika ada, kamu mungkin tidak bisa tinggal di artefak Heavenly Abode sebelum memasuki istana rahasia. Namun, kamu seharusnya bisa kembali ke Heavenly Abode setelah kita masuk. Aku harap kita bisa mendapatkan panen yang banyak." Saat itu, di bawah tekanan yang mengerikan itu, pelangi berangsur-angsur muncul dan pintu masuk berbentuk persegi selebar 50 km muncul sepenuhnya dan langsung memancarkan cahaya putih lembut. Istana rahasia telah dibuka. Ayo berangkat. Sekelompok sosok tiba-tiba bergegas menuju pintu masuk seluas 50 km persegi secepat kilat bersama puluhan ribu orang lainnya. Hampir semua kelompok dipimpin oleh Dewa Emas Sempurna karena semuanya menghilang ke dalam cahaya putih. Itu adalah pemandangan yang belum pernah dilihat Tang Xiu sebelumnya. Sambil melihat jutaan Dewa Emas dan Dewa Emas Sempurna yang menyerbu masuk ke pintu masuk istana rahasia, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Ayo masuk ke pintu masuk istana rahasia. Aku menduga ada susunan teleportasi di sana. Jadi ingatlah bahwa jika kita terpisah oleh susunan teleportasi itu setelah kita memasukinya,
Ingatlah untuk memberitahu yang lain menggunakan token pesanmu dan segera berkumpul dengan yang terdekat di antara kita. Jangan mencoba memamerkan kemampuanmu di sana, dan segera hubungi salah satu dari kami jika kamu menghadapi bahaya. Terima kasih, Kaisar Langit Tang Agung. Keduanya menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam, terbang, dan melesat menuju pintu masuk, berdengung. Saat sosok Tang Xiu tenggelam dalam cahaya putih, energi yang sangat besar langsung membungkusnya. Bumi dan langit terasa seperti berputar dan, setelah penglihatan Tang Xiu kembali, dia mendapati dirinya berada di pegunungan yang bergelombang. Gunung-gunung di sini menjulang tinggi ke awan, setidaknya ribuan meter tingginya, sementara semua pohon yang tidak dikenal dengan akar di tanah juga mencapai langit. Hampir semuanya tingginya ribuan meter, dan beberapa di antaranya bahkan mencapai puluhan ribu meter. Berada di sini membuat siapapun merasa seperti tiba-tiba berubah menjadi setetes air di lautan. Tiba-tiba, sebuah sensasi samar datang dari sisi kiri Tang Xiu. Dalam sekejap, Tang Xiu mengenakan mantra tembus pandang dan menahan auranya saat dia diam-diam menyatu dengan semak setinggi 10 meter. Ini buah asal yang? Setelah menenangkan diri, Tang Xiu melihat sekeliling, dan yang mengejutkannya adalah 9 buah emas berkilauan di kejauhan beberapa meter. Hanya perlu sekilas untuk memastikan bahwa itu adalah buah origin yang, buah roh yang dapat meningkatkan kultivasi dan energi intisari seseorang. Seperti yang diharapkan, harta karun ada di mana-mana di Istana Rahasia. Setelah 80.000 tahun berlalu, ramuan spiritual apapun di sini akan menjadi luar biasa. Tang Xiu mendesah dalam hati. 15 menit kemudian, Tang Xiu merasakan aura yang sangat samar. Saat aura itu semakin jelas, seorang pria kekar berjubah emas dan berambut panjang semakin dekat hingga Tang Xiu dapat melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah Dewa Emas. Tang Xiu merenung sejenak dan memutuskan untuk tidak menyakiti orang ini, tetapi menunggu dengan tenang sampai orang ini lewat. Kemudian, dia diam-diam mengambil 9 buah originian dan memasukkannya ke dalam cincinnya. Setelah itu, dia mengeluarkan token pesan untuk mengirim pesan kepada 4 orang lainnya. Dengan cepat, Tang Xiu menerima balasan dari keempat orang lainnya. Setelah mengetahui lokasi tempat mereka diteleportasi, dia tiba-tiba mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa jarak antara dia dan Sablevian Scorpio hanya beberapa ribu kilometer jauhnya. Mereka dapat bertemu dengan cepat jika mereka terbang lurus dan terbuka. Namun, mereka perlu menghindari orang lain sambil juga waspada terhadap potensi krisis di rumah rahasia ini, jadi mereka tidak akan dapat bertemu dalam waktu dekat. Tak lama kemudian, sambil tetap waspada, Tang Xiu bertemu dengan 2 dewa emas lainnya. Ia memilih untuk tidak mengganggu mereka karena ia tidak dapat mengenali identitas mereka. Ia dapat melihat bahwa kedua orang ini saling menjaga dan kemudian berpisah kedua arah. Baru kemudian Tang Xiu melanjutkan perjalanannya. Setengah hari berlalu dan Tang Xiu telah menempuh perjalanan ratusan ribu kilometer. Dia bertemu beberapa gelombang dewa dalam perjalanan, tetapi dia tidak bertemu satupun dari mereka, juga tidak membuat mereka khawatir. Dia hanya diam-diam menghentikan langkahnya dan bersembunyi di dekatnya. Itu? Tang Xiu melihat 2 pihak bertarung memperebutkan sebatang tanaman herbal yang disebut tanaman herbal benang soliter. Tanaman herbal sangat langka yang dapat menyembuhkan jiwa abadi seseorang dan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dewa emas sempurna. Seorang dewa emas tahap akhir melawan dewa emas sempurna tahap awal. Yang pertama agak menarik karena ia dapat bertarung secara setara dengan yang kedua. Sepertinya identitasnya luar biasa. Sayangnya, ia mengenakan artefak topeng yang menghalangi semua indera spiritual, jadi aku tidak dapat melihat wajah aslinya. Baiklah, lebih baik menunggu mereka berdua terluka satu sama lain dan menjadi pihak ketiga yang mengambil hasil panen tanpa banyak usaha. Aku tidak bisa dengan mudah bertarung dengan siapapun di sini. Kalau tidak, risikonya akan meningkat begitu aku terluka. Tang Xiu berpikir dalam hati sambil menyaksikan 2 orang bertarung dengan lebih sengit. Ketika Dewa Emas tahap akhir itu dipukul keras dan terluka parah oleh Dewa Emas sempurna itu dan siap menyerahkan ramuan benang tunggal, raut wajahnya sedikit berubah karena 2 binatang pedang tiba-tiba muncul dari hutan di dekatnya. Pohon besar yang menjulang ke langit tidak terluka, tetapi Dewa Emas itu terkena 2 sinar pedang, menyebabkan jiwa abadinya langsung musnah. Keluar! Ekspresi sang Dewa Emas sempurna berubah dan dia langsung menerjang ke arah ramuan benang soliter.
mencabutnya dalam sekejap mata, dan cepat-cepat memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Wus! Wus! Dua sosok berkelebat dan muncul di depannya secepat kilat. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah coklat di sebelah kiri, tersenyum mengerikan. Serahkan ramuan benang tunggal itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau akan berakhir seperti dia. Dewa Emas Sempurna itu mencibir permintaannya dan berkata dengan suara yang dalam. Aku mungkin tidak bisa melawan kalian berdua bahkan jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Tapi apakah kau berani mengejarku secara terbuka jika aku ingin melarikan diri? Istana rahasia sekarang dipenuhi dengan krisis. Hanya sedikit kemalangan saja sudah cukup untuk bertemu dengan beberapa kekuatan besar lainnya atau bahkan menyentuh beberapa susunan pembatas di sini. Jangan ragu untuk mengejarku jika kau pikir ramuan benang tunggal itu layak untuk mempertaruhkan nyawamu. Setelah mengatakan itu, sosoknya telah melesat pergi dalam sekejap. Dia bahkan melesat begitu jauh hingga mengeluarkan aura yang sangat besar. Sial! Ekspresi kedua Dewa Emas Sempurna berubah drastis dan mereka hanya bisa melihat orang itu melarikan diri dengan kecepatan tinggi dengan wajah marah. Mereka mencoba mengejarnya sejauh beberapa ribu kilometer sebelum menyerah begitu saja. Mereka memang tidak berani memburu musuh di istana rahasia yang dilanda krisis. Kehilangan nyawa hanya untuk satu ramuan benang tunggal tidaklah sepadan. Tang Xiu terus mengikuti orang-orang ini sejak Dewa Emas Sempurna yang memperoleh ramuan benang tunggal melarikan diri ke arah yang ditujunya. Oleh karena itu, ia mengambil jalan memutar sebentar ketika kedua Dewa Emas Sempurna itu menghentikan langkah mereka dan kemudian membuntuti yang lainnya sepanjang jalan. Bab 1353 Membunuh Orang dan Merampok Harta Karun. Sinar pedang yang tiba-tiba memotong beberapa pohon raksasa yang menjulang tinggi dengan diameter beberapa puluh meter. Meskipun dia mengamati sekelilingnya dengan waspada, Dewa Emas Sempurna tahap awal itu terkena pukulan mendadak dengan keras dan terbang menjauh hingga menghantam batang pohon dengan keras. Sebenarnya, dia telah menahan semua aura besar yang dilepaskannya sebelumnya, tetapi musuhnya sangat licik dan berbahaya, sehingga menyebabkan luka berat padanya. Dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat meskipun dia meminum pil pemandangan purple ungu. Siapa kau? Keluar dari sini! Melepaskan senjata natal bawaannya, senjata seperti rantai besi, dia dengan waspada menatap ke depan dan berteriak. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Di depannya, sosok kekar muncul di hadapan Dewa Emas Sempurna itu. Pria itu tingginya lebih dari 3 meter dan memiliki tanduk tajam di dahinya serta beberapa duri tajam tumbuh di bahunya. Hal yang paling mencolok tentangnya adalah lengannya karena ia memiliki 4 duri, yang masing-masing memegang senjata dewa. Serahkan cincinmu dan aku akan mengampunimu, atau kau dapat memilih untuk mati lebih awal. Thornhead Sage menjilati bibir ungunya dan menatap lekat-lekat tubuh Dewa Emas Sempurna itu dengan mata yang menyerupai ular berbisa yang sedang tidur. Itu kamu? Ekspresi wajah yang mulia Primal Forest berubah. Dia telah melihat Thornhead Sage ini dan tahu bahwa dia adalah seorang Dewa Emas Sempurna tingkat menengah. Bahkan jika dia bertarung melawan orang ini dalam kondisi puncaknya, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi lawannya. Belum lagi dia telah bertarung berulang kali dan sekarang terluka parah setelah penyergapan. Thornhead Sage menyeringai. Wah, sepertinya kau tahu siapa aku. Baiklah, kau seharusnya tahu kekuatanku karena kau mengenalku. Jadi patuhilah dan lakukan apa yang kukatakan. Berikan cincinmu padaku dan aku bisa melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu di istana rahasia ini meskipun aku harus mengejarmu sejauh ribuan mil dan mengekspos diriku sendiri. Sage berkepala duri, aku telah bertarung melawan banyak musuh kuat setelah memasuki istana rahasia ini. Kecuali ramuan benang tunggal yang baru saja kudapatkan, aku belum memperoleh harta karun lainnya. Aku dapat memberimu ramuan benang tunggal, tetapi kita harus menghindari pertarungan di antara kita, kata Yang Mulia Primal Forest. Ramuan benang soliter? Ekspresi Thornhead Sage berubah. Melihat Primal Forest takut padanya, dia mengangguk senang dan berkata, baiklah, kau memilih untuk menyerahkan ramuan benang tunggal dan telah membayar harga yang mahal untuk itu. Aku menerima permintaanmu, jadi ambillah. Yang Mulia Primal Forest mengambil tangkai ramuan benang soliter dari cincin spasialnya dan melemparkannya kepada Thornhead Sage. Barang yang luar biasa. Thornhead Sage sangat gembira setelah menerima ramuan itu.
Bahkan jika jiwa abadinya terluka, dia akan dapat pulih dengan cepat. Memiliki barang ini sama saja dengan memiliki setengah kehidupan lagi di istana rahasia yang penuh bahaya ini. Berdengung. Cahaya pedang yang mirip pelangi tiba-tiba menyapu Thornhead Sage, menyebabkan artefak pertahanannya aktif saat mengenai tubuhnya. Benturan di dadanya membuatnya menyemburkan seteguk darah. Saat dia meraih ramuan benang tunggal, dia bersiap mundur untuk mengatur napasnya dan kemudian membunuh bajingan terkutuk ini. Namun, yang mengejutkannya, dia menemukan beberapa jimat telah muncul di sekitarnya. Susunan rune surgawi. Primal Forest menyeringai mengerikan dan berteriak keras untuk menyalakan ledakan jimat. Kilatan petir terakhir akhirnya membentuk bagan bintang surgawi yang mempesona dan hanya butuh sekejap untuk meledakkan Celestial Rune Array secara langsung. Kotoran. Thornhead Sage langsung memasukkan ramuan benang tunggal ke dalam cincin spasialnya dan mengeluarkan artefak pertahanan seperti topi bambu dari dalam. Namun, dia terlambat untuk menutupi dirinya dengan itu ketika array rune surgawi meledak. Ledakan array ini tidak hanya menyebabkan kerusakan besar padanya, tetapi juga memutuskan kemampuannya untuk bertarung. Primal Forest juga tidak luput dari luka-lukanya dan batuk darah. Dia juga pasti sudah jatuh ke tanah jika bukan karena pedang abadi yang tiba-tiba muncul di tangannya yang biasa dia gunakan untuk menopang dirinya sendiri. Array rune surgawi sangat hebat dalam membunuh, tetapi satu-satunya kekurangannya adalah penggunanya juga akan terpengaruh. Dia telah terluka parah dan sekarang terkena dampak dari array ini, yang memperburuk lukanya. Engah. Tiba-tiba sebuah ujung pedang menerjang. Meskipun Primal Forest melihat kilatan serangan pedang itu, ia hanya mampu mundur beberapa meter sebelum pedang itu memotongnya menjadi dua bagian. Jiwa abadinya dengan panik mencoba melarikan diri, tetapi kemudian ia terkena jimat petir dan akhirnya lenyap. Wah, membunuh orang dan merampas harta mereka memang mengasyikkan. Tang Xiu mengambil cincin milik Venerable Primal Forest dan langsung mengalihkan perhatiannya ke Thornhead Sage di depannya. Senyum mengembang di wajahnya dan dia mengabaikan ekspresi memohon di wajah pria itu. Setelah membunuhnya, dia mencari cincin spasial milik pria itu dan kemudian mengubur jasad mereka secepat mungkin sebelum menghilang di tempat hutan lebat ini. 15 menit kemudian, wus, 3 sosok melesat secepat kilat dan langsung muncul di tempat pembantaian. Ketiga pria itu tampak bermusuhan dan saling waspada, hanya menemukan jejak pertempuran di sana dan tidak ada yang lain. Mereka kemudian dengan cepat pergi ke tiga arah yang berbeda seolah-olah telah membuat kesepakatan sebelumnya. Di hutan. Tang Xiu diam-diam berjalan sambil mengamati cincin spasial Primal Forest dan Thornhead Sage. Apa yang ditemukannya membuatnya senang. Kedua pria itu memiliki banyak hal baik, terutama sejumlah besar kristal abadi dan esensi kristal. Thornhead Sage, khususnya, orang ini sebenarnya telah memperoleh banyak material surgawi dan harta duniawi meskipun dia hanya berada di istana rahasia untuk waktu yang singkat. Orang itu tampaknya telah menyergap beberapa hantu yang tidak beruntung. Jadi jumlah harta dan kekayaan di cincin spasialnya beberapa kali lipat dari milik Primal Forest. Saat ia terus melangkah maju, Tang Xiu menemukan banyak tanaman obat berharga dan batu abadi, kristal abadi, dan esensi kristal yang tersebar di semak-semak. Ia menyimpulkan bahwa kemungkinan istana rahasia ini memiliki beberapa tambang sumber daya ini sangat kecil. Sangat mungkin bahwa batu abadi, kristal abadi, dan esensi kristal yang ia temukan di semak-semak dibuang begitu saja oleh dewa tertinggi mabuk. Berdengung. Tiba-tiba, Tang Xiu merasa seperti telah menabrak seutas benang. Pada saat dia ingin mundur, sebuah daya isap yang besar langsung menyedotnya ke suatu tempat. Selamat telah mengaktifkan papan catur pemabuk abadi, sahabat muda. Suara yang bergema tiba-tiba terdengar di telinga Tang Xiu dan seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut muncul tiba-tiba. Lelaki tua itu bersandar pada tongkat berkepala naga dan memiliki labu emas ungu yang tergantung di atas tongkatnya. Secercah kesadaran? Tang Xiu perlahan menangkupkan tinjunya dan berkata. Junior Tang Xiu memberi salam kepada senior pemabuk abadi. Lelaki tua itu mengusap jenggotnya dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kau tahu bahwa aku adalah dewa pemabuk tertinggi? Kau tidak berpikir bahwa aku mungkin penjaga istana yang ditinggalkan oleh dewa pemabuk tertinggi? Ciri paling menonjol dari pemabuk abadi tertinggi adalah anggur yang tidak pernah meninggalkan tubuhnya, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Karena itu,
Aku yakin istana rahasia ini milik tetua. Selain itu, ada juga labu anggur yang tergantung di tongkatmu, jadi aku tidak ragu bahwa senior itu adalah pemabuk abadi tertinggi. Pintar, pemabuk abadi tertinggi tersenyum dan berkata, tidak mudah bagi siapapun untuk berhubungan dengan istana rahasia yang kutinggalkan di abadi setelah 80.000 tahun. Sekarang sudah terbuka, tetapi tidak mudah. Selain itu, kau adalah orang ke-3600 yang telah menyentuh pesona itu, tetapi kau adalah satu-satunya yang menebak identitasku dengan benar, prestasi yang lebih sulit untuk dicapai. Tubuh utamaku memberi 3 kesempatan untuk menyatu dengan kesadaran ini. Jadi jika kau dapat menjawab satu pertanyaan dariku, aku akan menggunakan salah satu kesempatan itu untukmu. Bagaimana? Menggabungkan kesadaran, berarti tubuh utamanya di alam dewa akan berkomunikasi denganku? Tang Xiu terkejut dan berkata dengan hormat. Silakan bertanya, senior. Seberkas kesadaran dari pemabuk abadi tertinggi bertanya sambil tersenyum. Kamu sudah berkultivasi selama ini? Untuk apa kamu berkultivasi? Tang Xiu bahkan tidak berpikir panjang dan langsung menjawab. Itu untuk hidup. Pemabuk abadi tertinggi menggelengkan kepalanya dan berkata. Jawabanmu ambigu dan idenya bukanlah hal baru. Kau tahu, aku sudah memikirkan pertanyaan yang kau ajukan kepadaku berkali-kali. Tetapi jawaban yang kudapatkan selalu sama, hidup dan tetap hidup. Tang Xiu menambahkan dengan tegas. Hanya dengan hidup aku dapat mengejar makna Dao Agung dan hakikat hidup itu sendiri. Hanya dengan tetap hidup aku dapat menambahkan lebih banyak warna pada kanvas kehidupan, merasakan emosi dan menyadari makna sebenarnya di balik setiap wawasan. Semakin lama kau hidup, semakin kaya pengalamanmu, dan semakin banyak yang dapat kau peroleh dalam dan dari kehidupan. Tetapi makna hidup itu sendiri terletak pada proses dan perjalanan, bukan pada hasilnya. Tiba-tiba, sebuah fluktuasi terpancar dari gumpalan kesadaran pemabuk abadi tertinggi. Setelah beberapa saat, cahaya pelangi memancar dari matanya dan mengunci Tang Xiu dengan kuat di dalamnya. Bisikan ringan kemudian terdengar di telinga Tang Xiu. Mengapa auramu agak familiar? Tang Xiu sedikit mengernyit lalu tertawa terbahak-bahak saat ia langsung berkata. Tentu saja kau bercanda, pemabuk abadi senior. Kau hidup 80.000 tahun yang lalu dan aku adalah seorang kultivator di zaman ini. Kita berasal dari era yang berbeda dan bahkan tidak berada di alam yang sama. Bagaimana kau bisa bercanda bahwa aku memiliki aura yang familiar? Kau pasti telah melakukan kesalahan. Pemabuk abadi tertinggi menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa aku tidak salah. Jika itu terjadi beberapa abad yang lalu, aku mungkin tidak ingat aura familiarmu, tapi aku pernah merasakan aura ini 800 tahun yang lalu. Aura yang muncul dan kemudian menghilang secepat kemunculannya. Aku yakin akan hal itu. Apakah kau melewati kesengsaraan dan naik ke keilahian 800 tahun yang lalu? Raut wajah Tang Xiu berubah, dan dia menatap pemabuk abadi tertinggi dengan mata penuh kewaspadaan. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia melewati kesengsaraan keilahiannya dan terpapar kekuatan keilahian dari alam dewa, pemabuk abadi tertinggi yang berada di alam dewa benar-benar dapat melihatnya. Senior, apakah kamu mungkin berada di kolam eksuviat abadi? Pemabuk abadi tertinggi mengangguk pelan dan berkata sambil tersenyum. Benar sekali. Setiap pendatang baru yang naik ke alam dewa harus menjaga kolam eksuviat abadi selama 100.000 tahun. Dan aku telah ditempatkan di sini selama 80.000 tahun, jadi itulah sebabnya aku dapat merasakan auramu, meskipun pada akhirnya kau tidak naik ke alam dewa. Saya mengalami beberapa kemalangan dan bertemu dengan beberapa orang jahat, kata Tang Xiu. Katakan saja saya bertemu dan terkena takdir tertentu. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik, saya hanya bisa berkultivasi lagi dari awal. Itu sungguh disayangkan. Pemabuk abadi tertinggi mendesah. Hanya 2 orang dari dunia abadi yang telah naik ke keilahian dalam 80.000 tahun terakhir. Aku pikir camp kita akan memiliki darah baru dari dunia kita. Tetapi pada akhirnya, ternyata nasib yang tak terhindarkan telah menimpa anggota baru itu. Baiklah, kau berjanjilah padaku satu hal dan aku akan mengajarimu rahasia Heavenly Circuit World Array. Kau akan dapat menerima warisan yang kutinggalkan di istana rahasia dan tidak akan tunduk pada batasan apapun di sini. Mata Tang Xiu berbinar dan dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, tolong beri aku petunjuk, pemabuk abadi senior.
Pemabuk abadi tertinggi berkata, "Kamu sudah memiliki tingkat kultivasi yang cukup, jadi kamu tidak akan tertekan untuk berkultivasi lagi. Selama kamu tidak dibunuh oleh orang kuat lainnya, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk mencapai keilahian lagi di masa depan. Oleh karena itu, warisanku tidak akan terlalu berarti bagimu. Selain itu, kamu sudah memiliki dao, jalan yang harus kamu lalui. Berjanjilah padaku untuk tidak mengambil warisanku tetapi mewarisi harta apapun di istana rahasiaku. Kamu dapat mengambil apapun di sini jika kamu memiliki kemampuan." Bab 1354 Penipuan Super. Senyum mengembang di sudut bibir Tang Xiu dan muncul di wajahnya. "Itulah rencanaku sebelum datang ke sini. Senior mungkin hebat, tetapi warisanmu tidak akan membantuku dan malah akan memengaruhi jalur kultivasiku sendiri. Aku berjanji padamu tentang itu." Pemabuk abadi tertinggi mengangguk dengan gembira. Aliran pengetahuan yang deras kemudian bergabung ke dalam lautan pengetahuan Tang Xiu mengenai susunan kuno, seolah-olah itu terukir langsung di benak Tang Xiu. Dalam sekejap, dia melihat ruang dunia saku ini. Itu bukan lagi lingkungan hampa tetapi pola susunan yang berjalan dan berkembang. "Terima kasih, senior," Tang Xiu menangkupkan tinjunya. Pemabuk abadi tertinggi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Itu bagian dari takdir dan karma keabadianmu. Aku tak sabar bertemu denganmu dan aku juga berharap kau bisa bersikap baik kepada pewarisku. Perkemahan kita agak berada di tepi jurang dan di pihak yang kalah di sini. Hanya dengan memiliki aliran anggota baru yang terus-menerus bergabung dengan kita, kita akan mampu." Tang Xiu merasa bingung dan linglung. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa cahaya pelangi di mata pemabuk abadi tertinggi telah berangsur-angsur menghilang. Dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi tetapi akhirnya menelannya kembali karena kekuatan ilahi telah menghilang. Dia tahu bahwa pemabuk abadi tertinggi telah pergi. Tetapi apa maksudnya pada akhirnya? Kubu kita dalam posisi lemah? Apakah itu berarti ada juga pertempuran di alam dewa? Apakah semua dewa dan mereka yang naik dari dunia abadi ke alam dewa termasuk dalam satu kubu? Dapat dikatakan bahwa Tang Xiu mengetahui banyak hal karena statusnya yang terhormat di masa lalu. Dia akhirnya menyimpulkan dari kalimat yang diucapkan oleh pemabuk abadi tertinggi bahwa alam dewa juga kacau dan tidak stabil. Mungkin pertempuran di sana bahkan lebih brutal daripada di dunia abadi. Naik ke tingkatan dewa dan menjadi dewa dulunya merupakan pencapaian yang sangat dekat baginya di masa lalu. Tetapi itu merupakan tujuan yang sangat jauh baginya saat ini. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengesampingkannya terlebih dahulu. Berdengung. Seberkas kesadaran pemabuk abadi tertinggi menatap tajam ke arah Tang Xiu lalu tersenyum. "Teman muda telah mendapatkan persetujuan dari tubuh utamaku, jadi papan catur pemabuk abadi ini tidak berguna bagimu. Ada 3 harta karun yang tersimpan di dalam papan catur pemabuk abadi, artefak ofensif tingkat 9 Soul Slasher Saber, artefak defensif tingkat 9 Armor Roh Abadi, dan Primordial Chaos Dao Pill. Kamu dapat mengambil semuanya atau memilih salah satunya." "Aku akan mengambil semuanya," kata Tang Xiu tanpa ragu. Seberkas kesadaran pemabuk abadi tertinggi tersenyum tipis. "Karena kau memilih untuk mengambil semuanya, pesona di sini tidak akan berpengaruh lagi. Ini adalah akhir dari tugasku. Selamat jalan, sahabat muda, kita akan bertemu lagi di alam dewa." Cahaya bintang berpencar dari gumpalan kesadaran pemabuk abadi tertinggi. Saat Tang Xiu memasukkan 3 artefak ke dalam cincin spasialnya, dunia di depannya berubah dan dia kembali ke hutan tempat dia sebelumnya berada. Sungguh panen yang memuaskan. Tang Xiu tersenyum gembira. Melalui ingatan di lautan pengetahuannya, dia sudah mengetahui struktur susunan seluruh istana rahasia. Seperti peta lengkapnya yang telah terukir di benaknya. Dia dapat dengan jelas mengetahui tempat mana yang memiliki batasan, mana yang lebih berbahaya, dan mana yang lebih aman, serta beberapa tempat yang cocok untuk bertarung dan bersembunyi. Sial, ini benar-benar penipuan, kecurangan yang luar biasa. Senyum Tang Xiu sangat mempesona. Melalui ingatannya, dia tahu bahwa ada sebuah tempat di sisi kiri tempat itu yang memiliki endapan biji berharga yang sangat besar. Jadi dia segera menuju ke sana dan mengirim pesan kepada Sablevian Scorpio untuk bergegas ke tempat itu secepat mungkin. Dia hanya perlu waspada terhadap para abadi kuat lainnya karena dia sudah tahu rute di depan dan mampu mengabaikan bahaya tersembunyi.
Kecepatannya berlipat ganda beberapa kali dan dia bergerak seperti embusan angin di sepanjang jalan sambil mengawasi sumber daya berharga di sepanjang jalan. Dia menghindari puluhan jebakan yang diatur oleh para abadi lainnya dan memperoleh banyak sumber daya kultivasi setelah proses yang mendebarkan tetapi tidak berbahaya. Kemudian, dia muncul di dekat sebuah danau yang berkilauan. Ada batu aki karang ungu di dasar danau ini, totalnya ada 108 buah yang membentuk susunan pelindung mutiara abadi. Batu aki karang ungu adalah material yang sangat berharga untuk dimurnikan. Aku yakin ada harta yang lebih berharga yang dilindungi oleh susunan pelindung mutiara abadi. Aku bisa melihat batu aki karang ungu di sana, tetapi aku tidak tahu apa yang ada di dalam susunan itu. Akan sangat berbahaya jika aku pergi ke sana untuk melihatnya. Hanya binatang tahan air bermata emas itu saja sudah sangat kuat dan pasti bisa masuk dalam 10 besar binatang abadi di istana rahasia ini. Kecuali jika kultivasiku lebih tinggi, aku mungkin akan mencari kematianku sendiri jika aku pergi ke sana sekarang. Tang Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dia tidak mau, tetapi dia hanya dapat melihat danau itu dengan penuh keinginan. Nilai total dari 108 batu aki karang ungu itu saja sudah cukup untuk membeli 10 artefak tingkat 9. Menyerah sekarang tanpa berusaha jelas merupakan kerugian yang sangat besar. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan sosoknya langsung menghilang. Sesaat kemudian, 4 sosok perlahan muncul, 3 pria dan seorang wanita berjubah hitam, dan mereka semua adalah dewa emas sempurna. Sambil menahan auranya, Tang Xiu mengamati penampilan keempat orang itu. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah karena dia mengenali identitas salah satu dari mereka, anggota sekte pedang Myriad, yang mengepung Dao Master King Feng di pegunungan tanpa batas di luar. Kakak senior North Pure, kita sudah mencegat puluhan orang. Tetapi tidak satupun dari mereka berasal dari sekte Konfusianisme abadi murni maupun wilayah lautan surgawi. Selain itu, warisan di istana rahasia dewa pemabuk tertinggi hanya akan dibuka selama 3 tahun dan tempat ini akan ditutup jika tidak ada yang bisa mendapatkannya. Butuh beberapa ribu tahun atau bahkan lebih lama sebelum tempat ini dibuka lagi. Kita tidak punya banyak waktu sekarang. Aku tahu itu, saudara muda Northomen. Namun, atmosfer dan luasnya istana rahasia ini hampir sebanding dengan domain abadi berskala besar. Menemukan orang-orang dari sekte Konfusianisme abadi murni dan mereka yang berasal dari wilayah lautan surgawi tidak ada bedanya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Oleh karena itu, kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita. Jika kita beruntung dan bertemu dengan mereka, maka kita akan membunuh mereka untuk melampiaskan amarah kita. Namun, jika tidak, maka kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk merampok harta abadi dan sumber daya kultivasi, serta menemukan tempat warisan secepat mungkin untuk merebut takdir abadi ini. Aku pasti akan membunuh bajingan-bajingan dari sekte Konfusianisme abadi murni itu jika aku bertemu mereka, sama seperti bajingan-bajingan mati dari sekte suci burung merah itu. Ya, bertemu dengan mereka akan menjadi berkah bagi kita. Membunuh mereka dan merampok harta mereka akan menjadi keuntungan ganda bagi kita. Tang Xiu memperhatikan keempat orang itu lewat saat mereka dengan cepat menghilang ke dalam hutan di kejauhan. Niat membunuh yang kuat mendidih di dalam hatinya karena bajingan-bajingan sekte pedang segudang ini pasti telah membunuh cukup banyak anggota sekte suci burung merah. Sekarang setelah dia bertemu dengan mereka, dia bersumpah untuk membuat mereka membayar mahal. Setelah itu, Tang Xiu segera mengikuti dan terus berpikir keras, berharap menemukan cara yang baik untuk membunuh keempat musuh dari sekte pedang segudang ini. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya dengan cepat. Matanya berkedip saat sebuah ide cemerlang tiba-tiba terlintas di benaknya. Saat berikutnya, dia melepaskan indera spiritualnya sejenak, cukup untuk dirasakan oleh keempat orang di depannya. Bertindak gegabah, ya? Keempat orang itu segera kembali dan berlari ke arah Tang Xiu. Tang Xiu sendiri telah menyusun rencana dan tidak mau repot-repot diganggu oleh keempat orang ini dan segera mundur. Saat dia muncul di tepi danau, dia mengeluarkan pedang abadi dari cincin spasialnya dan dengan waspada menatap keempat dewa emas sempurna dari sekte pedang segudang. Selain dari dewa emas sempurna tahap tengah perempuan itu, 3 lainnya hanyalah dewa emas sempurna tahap awal. Kekuatan keempatnya seharusnya kurang lebih sama dengan binatang bermata emas kedap air itu. Aku hanya perlu menarik mereka ke danau dan kemudian membangunkan binatang itu,
sehingga ia dapat membantu mengatasi hal lain. Saat Tang Xiu memikirkan hal ini, dia segera beralih ke 4 orang itu dan berkata, "Dari mana kalian berempat datang, dan mengapa kalian mengejarku?" Yang Mulia North Pure mencibir dan berkata dengan santai, "Beraninya kau melepaskan indera spiritualmu di tempat rahasia ini untuk menguntit kami, berarti kau menyimpan dendam terhadap kami dan ingin mencelakai kami berempat. Sebutkan namamu, jika jawabanmu memuaskanku, aku mungkin akan membiarkan jiwa abadimu tetap utuh sehingga kau memiliki kesempatan untuk terlahir kembali." Tang Xiu mengerutkan kening dalam-dalam dan berteriak dengan marah. "Ternyata kalian hanyalah bajingan yang ingin membunuhku, ya? Biar ku beritahu, aku adalah Dewa Emas tahap akhir. Beraninya kalian mengeroyokku, maka aku akan mempertaruhkan segalanya untuk menarik perhatian semua orang kuat di sekitar untuk menghancurkan kalian sepenuhnya." Mata Yang Mulia North Pure berkilat penuh penghinaan. Ia melirik ketiga orang lainnya dan langsung mencibir. Hanya seorang emas abadi tahap akhir yang tidak dikenal, namun berani meneriaki 4 emas abadi sempurna? Kalian benar-benar tidak sabar untuk mati, bukan? Apakah kalian punya hal lain untuk dimuntahkan? Seperti biasa, orang bodoh bebas dari rasa takut. Tapi kau, tolol, tampaknya kalian sekarang telah menemui jalan buntu." Setelah berkata demikian, dia segera melepaskan pedang abadinya dan menembakkannya ke arah Tang Xiu. Tang Xiu sengaja memasang ekspresi ngeri dan melompat ke dalam danau dengan cepat. Ia segera tenggelam dan dapat merasakan bahwa keempat dewa emas sempurna itu mengejarnya dengan ekspresi ganas dan haus darah. "Kejarlah aku dan aku akan membantumu mewujudkan keinginanmu untuk mati." Tang Xiu menyelam sejauh 1 kilometer ke dalam danau, lalu tiba-tiba berhenti, dan saat itu juga dia melesatkan pedang sucinya untuk menebas keempat orang itu. Energi pedang yang tajam itu menebas permukaan air dan menghantam ke arah keempat orang itu. Ledakan, 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 keempat orang itu terkejut dan terpaksa mundur. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang dewa emas yang lemah seperti mereka begitu berani dan nekat melawan mereka. 4 dewa emas sempurna. Meskipun mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menangkis serangannya, darah yang bergolak di dalam tubuh mereka membuat mereka menyadari bahwa serangan pria di depan mereka telah sedikit melukai mereka. Bunuh dia. Aura pembunuh dari Dewi Emas Sempurna yang mengenakan jubah hitam hampir terwujud. Dia berlari cepat ke arah Tang Xiu meskipun mereka masih berada di bawah permukaan air. Yang Mulia North Pure langsung mengikuti dan berteriak dingin. Ada yang aneh dengan bocah ini. Auranya hanya di tahap abadi bumi, tetapi kekuatan yang baru saja dilepaskannya setara dengan Dewa Emas Sempurna. Sangat mungkin dia memiliki semacam senjata suci atau semacamnya. Mari kita bergabung dan mencoba membunuhnya secepat mungkin. Mengerti? Keempat orang itu bergerak dan menyerang sehingga mengakibatkan terbentuknya area vakum dengan diameter 1 km di bawah air. Bab 1355 mencapai 2 target sekaligus. Di dasar danau sedalam 1000 meter, Tang Xiu mengamati sekeliling dengan saksama dan waspada, mengamati keempat dewa emas sempurna. Dia langsung melepaskan auranya dan memaksa air danau berputar sejauh 3 meter dan kemudian langsung menyalakan seni petir 9 surga. Retak, ledakan. Suara gemuruh guntur dan kilat menyambar danau dalam itu seakan-akan berada di langit. Kilatan petir itu bagaikan belut listrik yang berenang dan membuat air danau menjadi jaringan listrik dalam sekejap. Keempat dewa emas sempurna yang menerjang ke arah Tang Xiu pun berubah drastis raut wajahnya. Mereka pun menyerang Tang Xiu dan melancarkan serangan-serangan kuat satu demi satu untuk memaksa danau air di sekitarnya menjauh dari mereka agar mereka tidak tersengat listrik. Sudah waktunya untuk mundur. Bersambung ke episode 354. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.